Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai dan saya banggakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dari segala permasalahan-permasalahan, baik permasalahan duniawi maupun ukhrawi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mensegerakan apa yang kalian semua pinta. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan di dalam iman, kekuatan amal soleh, kekuatan untuk mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikala umat sekarang menjauh dari sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah ruah yang datang dari pintu mana saja yang tidak kita ketahui. Ikhwani fillah, kali ini di channel Sidangur TV saya akan mengisahkan perjalanan ke Tabuk melewati perkampungan kaum Samud. Perang Tabuk adalah peperangan yang sangat masyhur. Inilah perang terakhir yang dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika sampailah berita kepada baginda Nabi Muhammad SAW bahwa Raja Romawi akan menyerang Madinah Munawwarah dengan bala tentara yang besar melalui Syam. Menyongsong berita itu, pada hari Kamis tanggal 5 bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah, beliau berangkat dari Madinah untuk menghadapi mereka. Ketika itu, cuaca sangat panas dan jumlah musuh pun sangat besar. Baginda Nabi Muhammad SAW mengumumkan kepada pasukan muslimin secara terang-terangan bahwa mereka akan berangkat untuk menghadapi Raja Romawi. Hal ini dimaksudkan agar pasukan muslimin mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dan juga pada saat itu beliau sendiri secara langsung menggalakkan infak kepada kaum muslimin. Dalam perang inilah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengorbankan seluruh hartanya, sehingga ketika baginda Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya, "Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Ia menjawab, "Kutinggalkan Allah dan Rasulnya untuk mereka." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga mengorbankan separuh hartanya, yang kisahnya tertulis dalam bab ke-6. Sedangkan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu menyiapkan perlengkapan perang untuk sepertiga pasukan. Demikian pula setiap sahabat yang lain menginfakkan harta menurut kemampuan mereka masing-masing. Padahal masa itu kebanyakan para sahabat radhiyallahu anhum sedang mengalami kesempitan, sehingga 10 orang sahabat harus bergantian mengendarai seekor unta. Oleh sebab itu, perang ini pun disebut sebagai Jaisul Usrah atau pasukan kesulitan. Memang perang ini penuh kesulitan, jarak yang ditempuh sangat jauh dan musim yang sangat panas. Di samping itu, buah-buah kurma di Madinah sudah masak dan siap dipanen, padahal kehidupan penduduk Madinah bergantung pada kurma. Inilah kesempatan mereka mengumpulkan rezeki untuk 1 tahun. Keadaan itu menjadi ujian yang sangat berat bagi kaum muslimin. Di satu sisi, rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan perintah baginda Nabi Muhammad SAW tidak mungkin mereka abaikan. Di sisi lain, berbagai kesulitan menghadang, khususnya kebun yang telah mereka usahakan selama setahun, sungguh satu hal yang sulit meninggalkannya tanpa ada yang mengurus, padahal sudah siap panen. Namun ketika ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala mengalahkan segalanya, mereka segera menyambut seruan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang ditinggal di Madinah hanyalah kaum munafik, orang-orang uzur, wanita dan anak-anak. Ada sebagian sahabat yang tidak dapat meninggalkan Madinah karena tidak ada kendaraan yang dapat ditunggangi. Mereka menangis menyesali keadaannya. Mengenai kejadian tersebut turunlah ayat Al-Quran, "Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i
hazanan alla yajidu ma yunfikun. Mereka kembali sedangkan mata mereka bercucuran karena sedih tidak memiliki apa yang dapat mereka infakkan. Seluruh sahabat radhiyallahu anhum yang tidak ada uzur menyertai peperangan tersebut kecuali 3 orang sahabat. Kisah mereka akan diketengahkan kemudian. Di tengah perjalanan mereka melewati perkampungan kaum Samud. Baginda Nabi Muhammad SAW menutupi wajah beliau yang penuh nur dengan ujung kain baju sambil mempercepat untanya dan memberi perintah kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Kalian harus segera melewati kampung orang-orang zalim ini dengan menangis dan takut jangan-jangan azab yang menimpa mereka menimpa kalian. Meskipun baginda Nabi Muhammad SAW adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, beliau tetap merasa takut ketika melewati tempat orang-orang yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula beliau menyuruh para sahabatnya untuk segera lewat sambil menangis, khawatir azab tersebut menimpa mereka. Para sahabat pun walau dalam keadaan sangat sulit, tetap menunjukkan kesetiaan. Sebaliknya, kita malah menjadikan kawasan yang terkena gempa bumi atau bencana sebagai tempat wisata dan bersenang-senang untuk melihat tempat keruntuhan. Jangankan kita menangis, berpikir untuk menangis pun tidak terlintas dalam hati kita. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, yang saya cintai, yang saya banggakan, semoga kita semua mengambil dari kisah tersebut bahwasanya kita harus selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu merasa takut ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengazab satu kampung, kemudian kita tidak menangis sedikit pun, tidak ada rasa bersedih sedikit pun, maka disitulah kita harus merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau Allah Subhanahu wa taala mengazab seperti mengazab mereka semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna, memberikan kekuatan untuk selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ikhwani fillah, setelah mendengarkan video ini untuk mensubscribe, kemudian men-share, kemudian aktifkan loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.